Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Banjir setinggi 2 meter robohkan penyangkar pura di Kerobokan Kaja. Penemuan jenazah di bawah gorong-gorong hebohkan warga. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Pradana Adiputra. Pemirsa, inilah seputar Bali selengkapnya. Banjir besar dengan ketinggian mencapai 2 meter menenggelamkan 2 bangunan pura di Desa Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung. Banjir yang diakibatkan meluapnya aliran kali Campuhan juga menyebabkan ambruknya tembok penyangkar pura Campuhan Prasanak dalam pengalasan Muding Klot. Beginilah kondisi Pura Campuhan Prasanak dalam pengalasan Banjar Muding Klot, Desa Kerobokan Kaja, Kuta Utara. Dari pantauan salah satu sisi tembok penyangkar pura tampak sudah ambruk. Selain itu, lumpur juga masih memenuhi lantai bagian tengah pura baik di lantai, piasan, dan pesandekan. Berbagai jenis sampah yang dibawa banjir juga masih tersangkut di salah satu sudut pagar pura. Bukan tanpa sebab, situasi ini disebabkan oleh hantaman banjir yang terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 11 dan berlanjut hingga Minggu pukul 3 dini hari. Tingginya debit air yang dibawa aliran kali dari hulu meluap dan menghantam areal pura hingga mencapai ketinggian 2 meter. Meski banjir tidak sampai merobohkan pelinggih pura, namun berbagai material sampah kiriman bercampur lumpur sempat memenuhi areal pura. Tadi nikilah kenyataannya karena alam karena hujan yang begitu deras tadi malam yang baru buka HP juga kebetulan baru buka HP kelihatan langsung meluncur ke pura. Begini kenyataan yang napinya aja Pak yang mengalami kerusakan. Ini tembok penyangkar kita roboh lebih ada berapa nih, 6 meter ya. Rumahnya. Pak, ketinggian banjir kemarin itu seberapa nih Kalau lihat dari robohnya tembok ini mungkin di atas tembok airnya ya. Berarti sekitar 2 meter Pak ya? Bisa jadi ya. Dari tembok. Pak, niki salah satu penyebabnya niki napi gara-gara kali niki meluap nih. Bisa jadi ya kalinya meluap karena airnya begitu besar digerus dari arah utara. Kan temboknya roboh ke selatan. Melihat dampak yang diakibatkan oleh banjir ini, Pengempon Pura silih berganti melakukan pembersihan baik di halaman depan maupun halaman utama pura. Banjir juga meninggalkan jejak sepanjang aliran kali, mulai dari sampah plastik yang tersangkut di bibir sungai dan pepohonan yang tumbang akibat disapu derasnya air. Ari Wiratmaja, Bali TV. Sementara itu, luapan kali yang melintasi Banjar Muding Klot, Kerobokan Kaja, Kuta Selatan, Badung sempat menimbulkan banjir hingga mencapai ketinggian 2 meter. Tak hanya merendam halaman rumah warga, banjir juga sempat menenggelamkan bangunan pura yang berada tak jauh dari aliran kali. Inilah video rekaman warga yang memperlihatkan air setinggi lutut orang dewasa telah mengenangi halaman rumah warga pada Sabtu sekitar pukul 11 malam. Di bagian lain ketinggian air dilaporkan mencapai leher orang dewasa. Bukan tanpa sebab hujan deras yang mengguyur kawasan Denpasar dari sore hari hingga tengah malam membuat debit air dari hulu meningkat dan meluap ke pemukiman warga. Menurut penuturan warga, banjir diperkirakan datang begitu cepat pada Sabtu pukul 12 malam. Bahkan warga yang tinggal di seputaran aliran kali tidak sempat menyelamatkan barang miliknya, salah satunya tempat usaha tempe ini. Banyak perabotan sempat hanyut serta tempe yang ada dalam cetakan terlihat rusak terendam air. Menurut mereka, banjir yang terjadi pada Sabtu tengah malam tersebut merupakan yang terbesar. Selain merendam pemukiman, banjir juga sempat menenggelamkan areal pura Taman Manik Mas
di Jalan Muding Buit, Banjar Muding Klot, Desa Kerobokan Kaje, Kuta Utara. Menurut salah satu warga dan juru sapuh Puro Made Tirtayase, luapan sungai yang terjadi pada Sabtu tengah malam tersebut dinilai paling besar dengan ketinggian 2 meter. Meski tidak sampai menimbulkan kerusakan pada areal pura, namun luapan sungai sempat merendam areal pelinggih hingga setinggi pundak orang dewasa. Kalau dari bawah kan sekitar 2 meteran. Pak, jam berapa nih kejadian nih katanya, Pak? Ini kejadian banjir sekitar jam 12 malam. Memang di daerah Riki kemarin itu hujan deras, Pak ya? Hujan full dari malam sampai pagi. Petir, ada petir kan. Oke. Pak, setahu Bapak dampaknya niki selain pura niki ada nggak? Tapi kayak rumah mungkin? Kalau rumah yang pinggir sungai kayaknya ada. Ada di sekitar bantaran sungai ini sampai barat Balai Banjar ada pura yang temboknya roboh. Pasca banjir, warga terdampak banjir terlihat melakukan bersih-bersih di halaman rumah masing-masing. Selain itu, pasca banjir beberapa pohon di aliran kali juga terpantau bertumbangan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, hujan deras terjadi semalam hingga Minggu dini hari juga menyebabkan banjir di wilayah Banjar Pengubengan Kangin, Kerobokan Klot, Badung. Meski tidak ada korban jiwa, banjir merendam rumah dan usaha warga di Jalan Gunung Tangkuban Perahu. Banjir terjadi di kawasan Banjar Pengubengan Kangin akibat hujan deras yang menyebabkan luapan air hujan tinggi seputaran Jalan Gunung Tangkuban Perahu, timur dari LP Kerobokan. Banjir merendam rumah dan pertokoan usaha warga di jalan tersebut. Pasca banjir pada Minggu pagi, tampak warga sedang membersihkan tempat usahanya dari lumpur dan air kotoran banjir. Nyoman Sudana, salah seorang warga yang memiliki usaha di pertokoan ini, menceritakan, meski sudah dipasang tembok pembatas setinggi 60 cm di depan toko, usahanya tetap juga terendam banjir. Bahkan dalam 3 bulan terakhir, usahanya sudah 3 kali terdampak luapan air setinggi 1,5 meter yang masuk merendam tokonya. Selain pertokoan, sejumlah rumah warga juga terendam. Meski perbaikan drainase dan jalan di Gunung Tangkuban Perahu sudah dilakukan, wilayah tersebut tetap kebanjiran. Menurut warga, air dari Pengubengan Kauh mengalir ke Tukat Mati yang melintasi jalan Gunung Tangkuban Perahu. Luapan air Tukat ini meluber ke jalan, sehingga sering terjadi banjir di kawasan ini. Setiap tahun lagi banjir, Pak. Besar lagi sampai meter. Jadi buatnya kurang, tukatnya tuh, tukat ini kurang besar. Air masuk ke dalam air hujan ini. Mungkin Bapak, ini kan Usahakan kalau bisa itu tukat itu diperbaiki supaya airnya bisa los ke bawah itu, supaya jangan macet ke sana itu. Itu harapan saya, Pak. Sudana dan warga berharap Pemkab Badung memperbaiki tukat ini dan menormalisasi hingga ke hilir, sehingga nanti banjir terjadi tiap tahun di wilayah Pengubengan Kangin dapat dicegah. Winata, Bali TV. Dan setelah sempat terendam banjir bandang akibat tingginya intensitas hujan yang disertai jebolnya tanggul sungai, kondisi perumahan Taman Muding Mekar Kerobokan Kabupaten Badung kini berangsur normal. Warga terlihat bergotong royong membersihkan sisa-sisa lumpur dan kotoran yang terbawa banjir. Salah seorang warga, Ibu Tania, saat ditemui di lokasi mengatakan banjir bandang terjadi pada malam hari ketika hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Air dengan cepat menggenangi kawasan perumahan hingga mencapai setinggi dada orang dewasa. Puluhan rumah terendam termasuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4 milik warga. Ia menjelaskan banjir terjadi akibat jebolnya tanggul sungai yang berada di sebelah utara perumahan. Saat hujan deras turun, tanggul tidak mampu menahan debit air sungai sehingga air meluap dan menghantam kawasan perumahan. Setiap hujan memang sering terjadi banjir, tapi banjir kali ini yang paling parah.
Dalam satu malam tanggul jebol dan air langsung masuk ke perumahan. Dampak terparah lanjut Ibu Tania dialami oleh rumah-rumah warga yang berada di bagian bawah perumahan. Pokoknya malam itu pertama dilihat nggak ada banjir, terus kedua bapaknya udah bangun nggak, tiba-tiba air bah datang nggak langsung huk, itu hitungan menit langsung tinggi airnya masuk. Motor saya 4 kerendam, beras hanyut, barang-barang hanyut di warung. Sementara itu hingga sore hari sejumlah warga masih terlihat membersihkan rumah masing-masing serta lingkungan perumahan dari sisa-sisa banjir agar aktivitas dapat kembali berjalan normal. Yana, Bali TV. Penemuan jenazah di bawah gorong-gorong hebohkan warga. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, warga di Jalan Krisnantara, Desa Tibu Bendeng, Badung dibuat heboh pada Minggu pagi 14 Desember 2025. Warga menemukan jenazah tersangkut di gorong-gorong. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi pada pukul 08.05 WITA dan segera memberangkatkan personel dari kantor yang berlokasi di Jimbaran. Sebanyak 5 personel ditugaskan melakukan evakuasi. Menurut laporan, posisi korban berada di bawah dan tersangkut pipa. Ketinggian air saat upaya evakuasi berkisar pinggang orang dewasa. Kondisi hujan mengakibatkan debit air semakin lama semakin tinggi, sehingga tim SAR gabungan bersama warga berupaya secepatnya mengevakuasi korban. Ketika ditemukan, korban masih menggunakan celana panjang berwarna hitam tanpa mengenakan baju. Kami terima laporan hujan dari Jimbaran di LKM. Sampai LKM ada beberapa kendala yang kami evaluasi, terutama air yang deras yang gorong-gorong, dan kami melakukan evakuasi terhadap pasien ini. Dan untuk kendala kedua, pada saat air surut terlihat terikut di antara kayu dan PPM itu yang menyebabkan kami, dan dengan situasi tersebut kita berusaha masuk untuk membuka akses agar korban dapat segera dari kita melakukan
evakuasi terhadap target itu akhirnya target kita tarik ke hilir sungai. Pada pukul 10.30 WITA, jenazah korban dibawa menuju RSUP Prop Ngurah Denpasar dengan menggunakan ambulan PMI Kabupaten Badung. Rai Swantara, Bali TV. Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan warga Bali terkait kerentanan lanskap wilayah Bali. Menghadapi hal ini, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan perlu dibangkitkan. PLT Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup BPLH Hanifah Dwi Nirwana di sela-sela penyerahan 2 perahu karet ke Korem 163 Wirasatya mengungkapkan, landscape-nya Bali sangat rentan karena kecilnya wilayah Bali dan perlu dibenahi. Hal terpenting bagaimana menyadarkan diri masyarakat agar menjaga lingkungan. Pihaknya mendorong agar masyarakat Bali menjaga lingkungan sebab perubahan iklim yang didukung faktor sampah dapat membuat daerah semakin rentan, mengingat di penghujung tahun biasanya Bali kedatangan sampah laut. Oleh karena itu, perahu karet bermesin ini juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan sampah. Sebagai bentuk respon terhadap kejadian banjir di Bali sebelumnya, diharapkan perahu karet menjadi salah satu peralatan yang digunakan untuk kesiapsiagaan dan bisa dimanfaatkan untuk patroli sampah di sungai. Arahan Pak Menteri kemarin bahwa melihat landscape-nya Bali, kemarin diarahkan untuk segera melakukan penambahan untuk area berhutannya, karena sangat sedikit area berhutannya. Dan kemarin juga tentu teman-teman juga sudah mendengar bagaimana komitmen Pak Gubernur untuk hal ini. Dan dari sisi kami juga sedang menyusun yang KLHS-nya untuk kami mengecek kembali daya tampung yang ada. Dan tentunya ini menjadi perhatian penting karena bagaimanapun juga keberlanjutan lingkungan menjadi sangat mendesak untuk menjadi panglimanya di dalam pembangunan. Kolonel Kurniawan Pramulyo, Kasilog Kasrem Korem 163 Wirasatya mengatakan banjir besar yang lalu tak luput dari faktor kerusakan lingkungan hidup, maraknya alih fungsi lahan, berkurangnya resapan air, dan tumpukan sampah. Dengan bertambahnya alat utama, maka penanganan bencana dapat diantisipasi dan ditangani lebih efektif dan efisien. Perahu berbahan bakar solar itu sering dikenal dengan landing crab rubber yang fleksibel pada perairan yang dangkal maupun dalam. Penggunaannya terutama pada saat terjadi bencana, kita akan gunakan untuk evakuasi. Selain itu juga untuk pendorongan logistik ke tempat-tempat yang sulit dilalui oleh jalan darat, untuk pendorongan personil kita untuk membantu di daerah-daerah yang mungkin terisolasi, dan seperti disampaikan Ibu PLT tadi, kita gunakan untuk patroli di wilayah-wilayah yang terdampak apabila banjir. Ia menambahkan untuk keperluan darurat, satu perahu karet dapat mengangkut sampai dengan 10 orang. Rai Swantara, Bali TV. Pemirsa, rencana penutupan total tempat pembuangan akhir TPA Suwung beroperasi dengan sistem open dumping per tanggal 23 Desember 2025 menimbulkan kepanikan sejumlah kalangan. Meskipun sudah ada aturan tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, namun belum mampu mengatasi masalah sampah khususnya di perkotaan. Menyikapi hal ini, menurut Ketua Komisi 2 DPRD Badung, Imade Sade, di Kabupaten Badung sendiri menghasilkan volume sampah rata-rata 600 ton per hari. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung telah berupaya mengatasi masalah sampah dengan membentuk 41 TPS 3R di 62 desa kelurahan. Selain itu, Pemkab Badung juga sudah membeli insinerator atau mesin pembakar sampah sebanyak 10 unit. Namun dengan volume sampah yang begitu besar, tentu belum mampu mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar penutupan TPA Suwung dapat ditunda. Ya, kita menginginkan sebetulnya adalah adanya penundaan penutupan dari TPA Suwung. Setelah dikaji, setelah diamati bahwa ternyata dari Kementerian LH, kemudian yang dari pusat dan pejabat pusatnya sebetulnya tidak ingin adanya permasalahan sampah di sini. Mungkin saya harapkan juga apakah dari pemerintahan kabupaten dan kota ini yang masalah sekarang Badung sama Denpasar
harus segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memohon kepada pusat untuk adanya penundaan dari penutupan TPA Suwung per 23 Desember yang akan datang ini. Tapi sejatinya yang dilarang di TPA Suwung adalah open dumping. Yang namanya open dumping adalah membuang sampah yang dari truk dibuang serta-merta seperti itu, kemudian ditinggalkan, itu sebetulnya dilarang. Tapi kalau bisa diselesaikan sampah tersebut, misalnya dengan menimbun, itu masih sebetulnya bisa dilakukan. Selain itu, alasan penutupan TPA Suwung ini dapat ditunda karena baik Pemkab Badung maupun Pemkot Denpasar sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat untuk membuat proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PISEL. Namun rencana proyek ini harus menunggu realisasinya pada pertengahan tahun 2026 dan baru bisa dioperasikan sekitar akhir tahun 2027. Dengan adanya rencana daripada pembuatan pengelolaan sampah yang baru yang menghasilkan energi listrik ini sangat baik sekali. Kita harus menunggu ini benar-benar realisasi yang rencana direalisasikan tahun 2026, pertengahan 2026 dan diharapkan sudah menjadi di pertengahan 2007 dan bisa dilaksanakan paling tidak di akhir tahun 2027 sudah bisa dioperasikan. Dengan adanya rencana PISEL ini, baik di Badung maupun di Denpasar ini tidak boleh agresif dan tidak boleh adanya pembukaan TPA baru. Ada ide membuat sanitary landfill, tapi ini kan juga membutuhkan syarat-syarat untuk kan izin dari pusat, izin yang menjelimet. Jadi solusi yang pertama adalah menunda penutupan TPA Suwung. Eka Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Kunjungan wisata Nataru ke Bali dinilai masih kurang greget. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Seruput aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Semangat mengguli kota Paris otot engi portu sing ngelah pipes. Pemirsa, menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, kunjungan wisatawan ke Bali dinilai belum menunjukkan lonjakan signifikan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asita Bali, Iputu Winastre menilai pergerakan wisatawan pada periode Nataru tahun ini masih kurang greget dibandingkan tahun sebelumnya. Ditemui belum lama ini menurut Winastre, kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah bencana alam dan dinamika cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini, sehingga membuat wisatawan domestik masih mempertimbangkan rencana perjalanan mereka. Meski demikian, pihaknya tetap optimistis kunjungan wisata akan meningkat mendekati tanggal 20 Desember. Seiring dimulainya masa libur panjang dan perayaan Natal serta Tahun Baru. Winastre juga mengingatkan seluruh pelaku pariwisata di Bali agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, khususnya tingginya curah hujan
yang dapat berdampak pada aktivitas wisata dan keselamatan wisatawan. Kami melihat Nataru tahun ini masih agak kurang greget seperti tahun-tahun sebelumnya, karena sekarang masih kita melihat satu situasi karena terjadi beberapa kejadian tragedi bencana alam dan sebagainya. Jadi tentu orang-orang terutama yang di dalam negeri ini untuk melakukan perjalanan jauh ini masih berpikir. Jadi namun demikian kami tetap optimis bahwa mendekati tanggal 20 dan selanjutnya Bali ini pasti akan lebih banyak pengunjung yang akan datang untuk melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru. Namun demikian kita semua harus tetap waspada dengan curah hujan yang sangat tinggi sekarang ini, di mana pelaku pariwisata khususnya harus benar-benar menyiapkan seluruh produknya yang safety dan secure untuk para wisatawan yang di-handle. Dan satu lagi juga bahwa hal-hal yang terkait dengan situasi destinasi kepariwisataan Bali ini, kalau bisa jangan terlalu diekspos sesuatu yang negatif, sehingga ini memberikan dampak terhadap citra destinasi itu sendiri. Jadi kita selalu optimis dan menyampaikan sesuatu yang positif terkait dengan destinasi pariwisata Bali ini. Asita Bali berharap seluruh pemangku kepentingan pariwisata dapat meningkatkan kesiapsiagaan, pelayanan, serta informasi kepada wisatawan guna menjaga kenyamanan dan keamanan selama momentum libur akhir tahun. Indrawan, Bali TV. Hujan deras yang mengguyur wilayah Denpasar hingga Badung sejak semalam berlangsung hingga pagi ini. Meski diguyur hujan, beberapa wisatawan mancanegara tetap asik melakukan olahraga selancar air atau surfing di Pantai Kuta. Terpantau beberapa wisatawan tengah menikmati ombak Pantai Kuta di bawah derasnya hujan Minggu pagi 14 Desember 2025. Berdasarkan pantauan di lapangan sejak pagi wilayah Badung diguyur hujan deras termasuk di kawasan Kuta. Meski demikian tidak menyurutkan niat para wisatawan untuk berselancar. Terpantau beberapa wisatawan menikmati ombak Pantai Kuta dengan bermain surfing di bawah derasnya hujan. Kegiatan tersebut lantaran para wisatawan sudah terlanjur booking paket selancar. Selain surfing, tidak ada aktivitas pedagang maupun pengunjung lainnya di Pantai Kuta. Terlihat lapak pedagang masih tutup dan Pantai Kuta terpantau sepi. Sukma, Bali TV. Dinas Perhubungan Kabupaten Badung melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di wilayah Kerobokan Klot, Kecamatan Kuta Utara yang dimulai pada Minggu 14 Desember 2025 pukul 08.00 pagi. Uji coba rekayasa lalu lintas ini akan dilaksanakan selama maksimal 1 bulan. Wilayah Kerobokan Klot selama ini menjadi wilayah sering terjadi kemacetan lalu lintas seperti di Jalan Tangkuban Perahu, Perempatan Peti Tengah, Jalan Raya Kerobokan, dan jalan lainnya. Kemacetan kerap terjadi di Sub Badung pun melakukan uji coba rekayasa lalu lintas. Berikut video uji rekayasa lalu lintas ini.
Pada tahap awal uji coba masih ditemukan banyak pengguna jalan yang melanggar rambu lalu lintas yang telah dipasang di beberapa titik kawasan Kerobokan Klot. Menanggapi hal tersebut, petugas Dinas Perhubungan Badung tetap melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan arus lalu lintas yang diterapkan. Kami tetap memberi sosialisasi secara humanis kepada warga atau pengendara jalan untuk memahami perubahan arus ini. Selanjutnya hari ini kami masih bisa memberikan keluasan kepada mereka untuk sambil menjelaskan peraturan yang ada. Selama uji coba, Dishub mengimbau seluruh pengguna jalan agar mencermati peta rekayasa lalu lintas yang telah disosialisasikan dan mematuhi arahan petugas di lapangan selama masa uji coba berlangsung. Uji coba rekayasa lalu lintas ini akan dilaksanakan selama maksimal 1 bulan. Selanjutnya, hasil pelaksanaan akan dievaluasi oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Badung sebelum ditetapkan sebagai arus lalu lintas permanen. Winata, Bali TV. Keberadaan Kopdes Merah Putih bukan ancaman, tapi pelengkap ekonomi desa. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Li, awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula punya nyai, deh nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awaknya. Apa? Mau pijat, itu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokenya awaknya ini makatang lo, awaknya ini makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing hidang wakenya, sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita wakil. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya pemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi kini ane ngorek tempe semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak ganda pati.
Aduh, sudah lo, basahkan beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Nih kesana kona panaki, awaknya saya ketakonang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Ya, aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersehat di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP bukan ancaman bagi entitas ekonomi existing di tingkat desa. Kehadiran KDKMP merupakan pelengkap ekonomi desa untuk memaksimalkan kolaborasi dan konsolidasi perekonomian yang ada di desa. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia Farida Parisyah di sela-sela acara Muswil Dekofin wilayah Provinsi Bali. Farida menegaskan keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bukan menjadi ancaman untuk warung-warung lokal, bukan ancaman bagi pelaku usaha, unit usaha koperasi yang sudah eksis, namun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dihadirkan sebagai pelengkap dan menambah tenaga untuk membangkitkan koperasi agar mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Koperasi justru diharapkan menjadi mitra strategis yang memperkuat potensi ekonomi desa termasuk produk lokal dan hasil pertanian. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang menjadi program strategis nasional dan untuk membangkitkan koperasi. Jadi manfaatkan momentum kali ini dengan sebaik-baiknya, ambillah peran. Saya selalu bilang KDKMP itu bukanlah ancaman baik bagi usaha-usaha lokal atau warung-warung kecil di desa-desa, bukanlah ancaman bagi pelaku-pelaku atau koperasi-koperasi existing, tapi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dihadirkan untuk melengkapi dan menambah tenaga, menambah daya kita untuk mengungkit koperasi mampu bersaing dengan lembaga-lembaga ekonomi yang lainnya. Kalau di Bali mampu 18 triliun, tapi tidak begitu di daerah-daerah yang lain. Kalau di negara lain, di Jepang misalkan, koperasi mampu menguasai hampir 80% pangan. Artinya koperasi sebagai lembaga ekonomi, sebagai badan usaha, mampu untuk menguasai sektor-sektor tersebut. Namun selama ini belum dimaksimalkan saja. Kalau dulu sejarahnya koperasi pernah menjadi sapa guru ekonomi, saya yakin ketika semua orang berpihak, presidennya berpihak, kementeriannya berpihak, Dekopinya juga menyambut hal tersebut, saya yakin kehadiran KDKMP ini akan mampu menguasai sektor-sektor pangan, sektor perikanan, sektor pertanian, semua sektor yang ada di ekonomi di Indonesia. Di Bali, 718 desa dan kelurahan telah membentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang berbadan hukum. Farida menegaskan pentingnya sinergi antara koperasi existing dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat gerakan koperasi secara nasional. Pihaknya berharap koperasi existing yang sudah kuat dapat menjadi kakak asuh bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang baru tumbuh, sehingga bersama-sama dapat menguatkan dan mengembangkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Sukma, Bali TV. Taksu budaya Bali diyakini tidak akan pernah luntur meskipun di tengah arus globalisasi dan dinamika pariwisata yang terus mengalami pasang surut. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua PHDI Bali Enyoman Kena yang menyatakan bahwa taksu budaya Bali tidak semata-mata dilihat dari tampilan luar, melainkan dari nilai-nilai luhur yang terus hidup dan dijalankan dalam keseharian masyarakat.
Menurut Nyoman Kena, salah satu wujud nyata taksu budaya Bali tercermin dalam pelaksanaan Upekara Banten serta berbagai tradisi adat dan keagamaan yang hingga kini tetap eksis. Budaya Bali lanjutnya berakar kuat pada nilai keharmonisan dan kerukunan hidup, seperti filosofi sing demen menyegan yang mengajarkan untuk tidak mudah menyalahkan orang lain, melainkan menjaga keseimbangan dan kedamaian bersama. Budaya Bali tidak pernah kehilangan taksunya. Walaupun dari sisi pariwisata memang ada pasang surut, itu bukan karena hilangnya taksu budaya Bali. Upacara-upacara adat seperti ngentek dikih, metatah dan mepandes hingga saat ini masih terus dilaksanakan oleh masyarakat. Ia juga menyinggung adanya beberapa kasus yang belakangan muncul di Bali yang bersifat kasuistis seperti praktik kasepekang. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai budaya Bali. Budaya Bali sejatinya adalah harmoni. Jika ada kebiasaan atau tindakan yang menimbulkan perpecahan, itu bukan cerminan budaya Bali yang sesungguhnya. Harmoni menjaga keharmonisan itu sendiri segilik segulu selumlum sebayantaka paras-paras sarpane iya dan tatwa masih. Itulah konsep budaya kita, dasar kita untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri. Nah, sekali lagi kalau kasus yang lainnya seperti mungkin pariwisata menurun dan bahkan sekarang ada yang kesepekang itu bukan budaya kita, itu kasuistik namanya itu. Ya kalau kita sih perilaksana boleh dikatakan kalau sesuatu tindak tanduk kita yang tidak memenuhi standar, kalau boleh dikatakan standar operasional gitu loh, ada ya perbedaan tidak mengikuti aturan, itu pasti akan terjadi seperti itu. Nggak ada keseimbangan. Alam Buana Agung dan Buana Alit seperti sering yang katakan bahwa kunci kesejahteraan kita adalah satu yang ada di dalam Atharwaveda, Satyam Bradardam Ugram Diksa Tapa Brahma Yadnya Pratiwi Darayanti. Ikuti semua prosesi aturan itu sendiri dan pengendalian diri yang terpenting. Lebih lanjut, Nyoman Kena menekankan pentingnya menjunjung tinggi aturan dan norma di setiap tempat. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan, seperti menghujat atau berkata kasar. Apapun aturan yang berlaku, itu harus dilakoni. Sikap saling menghormati adalah bagian dari budaya Bali. Kedepan, peran generasi muda dinilai sangat penting sebagai harapan dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi budaya Bali. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi dan keteladanan, sebagai bentuk regenerasi budaya kepada para penerus. Pemuda adalah tulang punggung Bali ke depan. Kewajiban kita bersama adalah memberikan contoh dan mengedukasi mereka agar keajegan budaya Bali tetap terjaga. Hendra, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan mengenal RTH Taman Bung Karno. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis.
Pemirsa, ruang terbuka hijau atau RTH Taman Bung Karno Singaraja dapat Anda jadikan sebagai referensi tempat wisata. Taman yang terletak di Sukesade Buleleng, Bali ini memiliki berbagai daya tarik. Taman Bung Karno memiliki luas 2 hektar dengan ikon dari taman ini adalah patung Bung Karno yang tingginya mencapai 8 meter. Patung berbahan logam itu karya perupa asal Bantul, Yogyakarta yang bernama Rinta Ivanda. Pada bagian bawah patung ada relief kisah kehidupan Ibunda Bung Karno, Ida Ayu Nyoman Rai Srimben, yang merupakan wanita asal Buleleng, Bali. Selain itu, di sini terdapat panggung pertunjukan yang megah menjadi salah satu fasilitas untuk menggelar berbagai pertunjukan. Ada juga air mancur yang dikelilingi berbagai jenis tanaman rindang. Selain sebagai tempat pertunjukan, RTH Bung Karno juga menjadi tempat olahraga yang menyenangkan. Selain itu, ada deretan bangku taman, areal parkir, hingga kios. Dan pengunjung yang datang ke RTH Taman Bung Karno ini tidak dipungut biaya alias gratis. Para pengunjung yang hadir mengaku sangat senang berkunjung ke RTH Bung Karno. Kalau saya belum baru pertama kali. Oke, biasanya ke sini ngapain aja? Sebelumnya saya ke sini cuma buat tugas saja, terus sempat juga nonton penampilan dari temannya. Kalau saya sendiri karena baru pertama kali di sini kebetulan lagi tugas. Oke, gimana kesannya dengan TBK Taman Bung Karno maksudnya? Tempatnya benar-benar luas banget, terus asli dan ditata secara rapi banget. Olahraga. Biasanya ke sini sama siapa? Sendiri aja. Sendiri aja. Oke, kalau menurut Erik itu bagaimana TBK itu? Di sini olahraga karena banyak pohon, lebih segar. Terus tempat lain kan kadang-kadang nggak ada pohonnya. Selain tempat pertunjukan dan olahraga, RTH Bung Karno dengan area yang teduh dan rimbun banyak digunakan untuk ajang berkumpul dan belajar. Yasri Yuli, Bali TV. Tren taman tropis kini semakin digemari masyarakat. Desainnya yang elegan, simpel, dan tidak memakan banyak ruang membuat konsep ini cocok diterapkan di berbagai jenis hunian. Seorang pedagang tanaman hias sekaligus pembuat taman, Made Ardi, yang membuka usaha di kawasan Banjar Dajan Pekan Mengwitani, mengungkapkan bahwa taman tropis menjadi pilihan utama pelanggan saat ini. Saat ditemui di stand tanamannya, Made Ardi menjelaskan anggaran pembuatan taman tropis relatif fleksibel, menyesuaikan luas lahan dan jenis tanaman yang digunakan. Beberapa tanaman yang dipakai untuk taman tropis antara lain palem jenis sikas, bromelia atau nanas hias, dan kucai mini. Untuk memperkuat estetika, biasanya dipadukan dengan material keras seperti batu alam agar taman terlihat lebih indah dan nyaman dipandang. Yang tren sekarang kan taman tropis, yang kesannya elegan, simple, tapi tidak terlalu banyak ngambil ruang ya. Dari sudut pandang estetika seninya dia bagus, masuk sekali untuk anak muda sekarang maupun yang masyarakat pada umumnya itu senang gitu sama taman tropis kayak sekarang. Kalau budget sih yang menentukan budget kan luas, sambil luas juga kan taman yang masuk ke sana juga memang kelasnya beda. Bisa kayak bromelia, ada sikas yang kayak ini, terutama penutup ground covernya kan kebanyakan pakai rumput kucai itu, makanya lumayan ya biayanya. Banyak sekali sekarang kita aja lumayan kewalahan juga. Kewalahan ya, dapat orderan juga. Biasanya kan villa-villa, ada juga yang rumahan. Udah inilah lebih populer lah sekarang, lebih condong ke taman tropis. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap konsep ini, Made Ardi mengaku pesanan pembuatan taman terus berdatangan, terutama dari pemilik villa dan rumah tinggal
yang ingin menghadirkan suasana hijau tropis di lingkungannya. Indrawan, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.